Well, our next topic is how junk food affects our digestion. Jadi bagaimana junk food, makanan cepat saji, bisa mempengaruhi pencernaan kita. Okay, let's read. Good digestion is very crucial for maintaining healthy immune function. Jadi ini dikatakan bahwa pencernaan yang baik merupakan crucial maintaining, merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga healthy immune function, dalam menjaga fungsi dari imun ini tetap berjalan dengan baik. A healthy digestive system depend on a healthy diet. Okay, healthy diet. Dalam kasus ini, diet ini bukan artinya kamu makan sehari 1 kali. No, diet itu merupakan pola makan. That's we call diet. Okay, next, modern day life can be extremely busy and hectic. Jadi kehidupan sekarang ini, jadi kehidupan modern yang kita sebut ini merupakan kehidupan yang extremely busy katanya. Benar sibuk, okay. Parents have full-time jobs and a number of other personal commitments, leaving them with no time to pay attention to their children's diet. Jadi dengan segala jenis kesibukan orang tua, jadi dan pekerjaan lainnya, akhirnya mereka tidak punya waktu yang cukup to pay attention, jadi untuk memperhatikan their children's diet, jadi memperhatikan makanan mereka dan anak-anak mereka gitu ya. So today, Dr. S.K. Thakur tells us about exactly how the junk food we are so addicted to affect our digestion. Over to Dr. Thakur. Oke, jadi sekarang kita ini menurut Dr. Thakur ya, menjelaskan bagaimana sih tepatnya sekali, sebenarnya sekali, makanan cepat saji ini bisa mempengaruhi sistem pencernaan kita. Addicted, yang kita memang sudah sangat kecanduan. Addicted itu artinya kecanduan. So, Dr. Thakur ini merupakan a consultant for gastroenterology. Ini apa sih gastroenterology? Ini merupakan satu bidang keilmuan yang erat kaitannya dengan lambung dan usus, gitu ya. Eating an abundance of junk seem normal to today's generations. Jadi memakan makanan cepat saji dalam jumlah yang banyak ini kelihatan normal untuk generasi sekarang. Jadi anak-anak sekarang ini normal-normal saja gitu, makan pizza seloyang, makan burger, dan makan yang fast food itu normal-normal saja. Over the past few years in urban metropolitan cities, the tradition of eating home-cooked Indian food is swept by a quick fix snack, chips and biscuit, etc. Jadi kebiasaan di urban metropolitan, jadi di kota-kota gitu kan, tradisi untuk makan makanan rumahan, home cook, ini konteksnya di India karena Pak Thakur, food is swept, dihempaskan atau digantikan dengan cepat oleh makanan nih fix snacks, makanan yang cepat saji, chips, keripik-keripik, dan biskuit-biskuit lainnya. Easy availability and low cost are the major cause for growing fad for junk food among kids. Jadi artinya apa? Easy availability. Jadi kesediaan yang gampang gitu kan. Kita pergi ke warung, kemanapun kita pasti akan sangat gampang menemukan ini camilan ini, ataupun keripik, ataupun biskuit, sangat gampang kita temukan. And low cost. Dan dengan harga yang relatif murah gitu kan. Are the major cause. Jadi merupakan alasan utama dari penyebaran junk food ini di anak-anak. Kita belanja ya, for example, we have 1,000 rupiah. Kita ini sudah bisa beli kerupuk, beli keripik. Oke, jadi itu merupakan alasan utama. So low cost and easy to find. Recently, pediatric-based large study among private school-going children was conducted in Delhi. This study showed that the risk of hypertension, obesity, and high blood sugar
in these children was as high as 25%. Nah, jadi ada penelitian yang dilakukan nih di sini nih di Delhi tentang bagaimana anak-anak yang mengkonsumsi makanan cepat saji ini diteliti nih sama jurusan pediatrik ini. Dan hasilnya menunjukkan, this study shows that the risk of, jadi resiko dari hypertension, darah tinggi, kegemukan, high blood sugar. High blood sugar ini gula, ya, tekanan gulanya naik, atau apa ya, diabetes, gitu kan. Ini meningkat 25%. So this is very dangerous. In other words, 1 out of every 4 kids among the urban affluent population is suffering from the above 3 diseases. Oke, ini dengan kata lain 1/4 anak gitu pasti akan mengalami resiko penyakit ini, kalau enggak darah tinggi, kegemukan, dan gula darah. Nah, jadi ini menurut studi mereka ya. Well, we continue. Junk food is a classic example of unbalanced diet, usually characterized by high proportions of carbohydrate, refined sugar, salt, fat, and low nutritional value, which can raise various health concerns like obesity, cardiac disease, diabetes, high cholesterol, high blood pressure, and etc. So what does it mean? Jadi ini artinya bahwa junk food ini merupakan contoh dari unbalanced diet, merupakan dari pola makan yang tidak seimbang, yang biasanya lebih didominasi pada high proportion. Jadi karbohidrat yang terlalu tinggi, gula, garam, lemak, dan rendah dari nutrisi. Ini merupakan komposisi biasanya dari junk food, yang pada akhirnya membuat health kita terganggu, kesehatan kita terganggu, kayak obesity, cardiac disease, ini berkaitan dengan jantung kita, diabetes, kolesterol, high blood pressure, tekanan darah tinggi, etc., dan lain-lain sebagainya. These food are processed and refined in such way that they lose most of the key nutrition, have low fiber and poor water content. Jadi makanan ini diproses sedemikian rupa sampai akhirnya mereka kehilangan nutrisinya karena proses memasak dan lain sebagainya, sehingga nutrisinya mereka hilang. Ini have low fiber, mereka punya serat yang rendah, dan poor water content, dan mereka mengandung air yang sangat sedikit, gitu ya. Okay, so next to effect of junk food on our digestive system. Jadi bagaimana junk food ini berpengaruh terhadap sistem pencernaan kita. Junk food is a unhealthy food digestive system as they slow down the digestive process, making the stomach bloated. Jadi junk food ini adalah makanan yang tidak sehat untuk sistem pencernaan kita. Karena kalau mereka tertelan dalam proses pencernaan, making the stomach bloated, jadi membuat perut kita itu bloated, itu mengembung gitu. Jadi kembung gitu kan. In order to digest food, jadi agar bisa mencerna makanan, perut itu memerlukan enzim, dan fast food doesn't have them. Dan sayangnya makanan cepat saji tidak memiliki enzim yang diperlukan perut untuk mencerna makanan. Ketika perutnya itu diserap, usus kita itu memerlukan serat dan air untuk melakukan ekskresi terhadap makanan. Tapi makanan cepat saji tidak punya itu, tidak punya nutrisi itu, sehingga menyebabkan rendahnya atau pencernaan yang tidak bagus, dan membuat irritable bowels, dan membuat lambung kita ini menjadi bermasalah, gitu kan. So that's our topic about how junk food affects
our digestive system. So I hope you understand. Thank you so much.